Sakit hati dipecat dari pekerjaannya setelah bolos selama seminggu, seorang pria di Konawe, Sulawesi Tenggara membunuh atasannya yang merupakan warga negara Tiongkok. Setelah sempat kabur, kaki pelaku ditembak polisi dalam proses penangkapan. Pemuda 18 tahun ini dibekuk petugas setelah 4 hari buron pasca penganiayaan yang berujung kematian. Pelaku kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya di Kecamatan Sabulakoa, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya membunuh atasannya setelah diberhentikan dari pekerjaan. Peristiwa ini bermula pada 10 Juli 2021. Pelaku yang telah bekerja selama 2 tahun dipecat atasannya yang berkewarganegaraan Tiongkok setelah 7 hari bolos kerja. Pemberhentian kerja sepihak itu membuatnya sakit hati dan merencanakan balas dendam. Hingga pada 15 Juli, pelaku datang ke tempatnya bekerja menggunakan ID card miliknya yang tidak ditarik perusahaan. Setelah menunggu selama 15 menit, pelaku kemudian mendatangi korban dan menganiaya menggunakan linggis. Korban kemudian ditemukan tewas dengan barang bukti linggis di dekat tubuhnya. Terduga pelaku ini dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, terduga tersangka ini melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Masih dari Konawe, Sulawesi Tenggara, pemirsa, seorang pekerja di perusahaan nikel menikam atasannya hingga tewas. Motif pelaku juga dilatar belakangi sakit hati karena selalu dimarahi korban. Tak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara menikam atasannya sendiri berkali-kali hingga tewas. Foto korban pembunuhan ini kemudian viral di media sosial. Pasalnya dalam foto terlihat korban tergeletak penuh darah, sementara pelaku duduk dengan santai di dekat korban sambil minum air. Pelaku juga terlihat masih memegang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara itu pelaku telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Masih mengenai kasus pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati di lingkungan pekerjaan, pemirsa, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau membunuh wanita parubaya yang juga mantan majikannya. Alasannya adalah karena pelaku dipecat dari toko bangunan milik korban. Samsul Arifin harus dipapah saat dievakuasi ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Aparat Jatanras Polresta Barelang terpaksa menembak kaki pria pengangguran ini lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul merupakan pembunuh mantan majikannya Kui Hong. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati pada korban yang memecatnya sepihak. Sebelumnya, pelaku bekerja di toko bangunan milik korban. Saat kejadian, pelaku yang tahu korban sedang sendirian didatangi dengan modus mengantar barang. Saat korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. Saya dendam sama anaknya. Terus, kau cerita aja, dendam itu kenapa? Dendam gara-gara saya dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Terus terpikir di kepala saya, gimana dari saya cari kerjaan nggak ada. Tidak sampai dari 24 jam pelaku sudah kita amankan. Inisial S, yang mana untuk keterangan awal sementara motif yang kita dapatkan adalah dendam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Barelang dan bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kui Hong, wanita parubaya yang juga pengusaha toko bangunan, ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Fresh Ever Mitra Raya Batam Center, Batam. Kondisi korban mengenaskan dengan kedua tangan terikat tali dan mulut dilakban.
Sakit hati gaji tidak dibayar penuh, seorang pekerja mengancam humas perusahaan di Pekanbaru Riau. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Pekanbaru Riau. RM dilaporkan dan ditangkap polisi karena telah mengancam seorang humas di salah satu perusahaan di Pekanbaru dengan senjata api. Pria ini ditangkap di rumahnya, namun senjata api yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan. Setelah diperiksa, pelaku menunjukkan tempat penyimpanan senjata api rakitan di sebuah warung di kawasan Pasar Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. RM mengancam korban dengan senjata api karena sakit hati lantaran gajinya tidak dibayarkan penuh oleh pihak perusahaan. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Jalan Ahmad Yani akhir Mei lalu. Korban yang diancam RM melapor kepada pihak kepolisian. Senjata api sebagai barang bukti telah disita. Dan kita berhasil menemukan senpi yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat beraksi. Ulangi, modus pelaku yakni sakit hati karena merasa gajinya tidak dibayarkan secara full oleh pihak perusahaan. RM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji Polsek Senapelan. Tersangka dijerat pasal berlapis setelah mengancam dengan senjata api. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pemirsa, seorang pria peras mantan bosnya dengan mengancam menyebarkan foto dan video asusila. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempatnya bekerja tanpa sebab yang jelas. Petualangan MA 22 tahun mantan karyawan rental komputer di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini harus berakhir setelah dirinya ditangkap oleh tim Pumas Satreskrim Polresta Mataram. MA ditangkap atas laporan dugaan pemerasan terhadap AR yang tidak lain merupakan bosnya. Pelaku mengancam akan menyebar foto dan video asusila bosnya yang diambil dari laptop korban yang sempat dipinjam saat pelaku masih bekerja. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempat bekerjanya tanpa sebab yang jelas. Ya karena kemarin tuh kan saya ngambil motor tuh karena saya kerja di sana kan. Saya ngambil motor. Setelah itu saya dipecat tanpa sebab. Terus saya nggak bisa bayar lagi lanjut motor kan karena saya nggak punya kerjaan gitu Pak Bu. Dibuka file dan di file tersebut ada rekaman gambar dan juga video porno. Saudara MA, rekaman tersebut di copy. Polisi menyita barang bukti uang tunai jutaan rupiah, kartu ATM dan struk pengambilan uang serta ponsel. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dua kelompok remaja duel di tengah jalan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.